silakan. Ini ada beberapa pertanyaan. Ini ada 6 di sini. Yang pertama dari Mas Pak Chandra ini. Ya. Untuk ISBN apakah harus buku cetak? Bagaimana dengan e-book? Nah, bagus ya. Langsung dijawab ya. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Chandra. Pertanyaannya sangat bagus. Jadi saat ini Perpusnas ya, karena ini lembaga yang mengeluarkan ISBN. Jadi kalau kita ingin mengajukan naskah ke penerbit, maka penerbit akan mengeluarkan 2 ISBN biasanya. Tapi itu bergantung kesepakatan penulis dengan penerbit. Misalkan kalau Pak Umar menulis buku, lalu bertanya ke saya, Pak Edi, bisa nggak buku saya di-e-bookkan? Oh, bisa saja. Nah, nanti saya sebagai editor akan membuat surat ke Perpustakaan Nasional, mengajukan 2 ISBN, satu versi cetak dan satu lagi versi e-book. Itu nanti di buku kita itu dicetak tuh ada 2, di halaman hak cipta ada 2, ada versi e-book, ada juga versi cetak. Kodenya P ya, print. Misalnya print nomor sekian 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 dengan e-book sekian 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 itu berbeda ISBN-nya. Tapi oleh Sinta ya, Sinta dan Ramah Sinta itu terdeteksi karena Ramah Sinta katanya sudah connect dengan tim ISBN. Untuk para ilmuwan yang menulis buku itu akan langsung nyambung ke Google Scholar atau apa itu, jadi bisa langsung connect. Karena kalau tidak salah Perpusnas sudah bekerjasama dengan pengelola Sinta di Kemendikbud itu untuk menyambungkan ISBN dengan pengelola Sinta. Jadi nanti pihak-pihak yang membutuhkan KUM itu hanya melihat saja di situ gitu. Ini saya belum lihat tapi apakah memang iya apa tidak di program Sinta itu ya. Tapi yang jelas tapi yang jelas penulis bisa mengajukan dua-duanya dan itu dikelola oleh penerbit. ISBN-nya diajukan atas nama penulis dari lembaga Anu. Nah, ini ISBN-nya diajukan oleh penerbit ya, oleh misalkan kalau ITB Press diajukan ke Perpustakaan Nasional. Ya. Nah, nanti selama 5 hari, sekarang itu lebih cepat dan gampang. 5 hari akan langsung keluar ISBN 2 versi, satu versi cetak, satu versi e-book. Itu langsung bisa diterapkan di dalam buku. Jadi di dalam buku itu di dalam hak cipta disebutkan ISBN-nya. Ada e-book, ada juga print. Nah, itu penulis bisa memiliki 2 ISBN. Nah, tentu saja ini terkait erat dengan dunia pemasaran, bagaimana memasarkan e-book. Nah, e-booknya bagaimana, akan dikelola sendiri atau dikelola oleh penerbit atau akan dikirimkan ke Ipusnas misalnya dengan kerjasama, itu bisa saja. Nah, jadi kadang ada pertanyaan, kalau e-book dijualnya oleh siapa ya? Oleh penerbit, oleh penulis. Kalau penerbitnya tidak memiliki tenaga untuk menjual e-book, ya penulis boleh atas izin penerbit silakan dijual oleh penulis karena tidak ada kerjasama dalam versi e-book. Jadi yang kerjasamanya hanya versi cetak, gitu ya. Sisi penjualannya bisa dilakukan oleh penulis, bisa juga dilakukan bersama-sama oleh penerbit. Jadi ISBN 2 ini ya keuntungannya double sebetulnya. Jadi keuntungan ganda bagi penulis, jadi dia bisa dikenal lewat mungkin jaringan internet, satu lagi dari jaringan cetak. Tapi lagi-lagi kalau e-book itu sisi keamanannya memang agak, walaupun sudah diberi alat pengaman tetap saja bisa dijebol ya. Saya punya pengalaman membuat e-book versi PDF gitu ya. Kemudian ada yang membeli, misalkan konsumen membeli dan dia sudah transaksi, nah ternyata sama si penulis itu dibagikan lagi ke teman-temannya, itu kan rugi juga, penulis dan penerbit agak kerugian. Nah, makanya saya pernah bekerjasama dengan beberapa mitra ya yang melakukan sistem penjualan di internet itu, ya kadang-kadang ya bisa dijebol juga gitu, oleh pembaca yang pintar itu ya. Dibuka kuncinya bisa juga, ternyata itu keamanannya masih kurang terjamin. Ternyata ada aplikasinya namanya DRM, Digital Right Management, itu ada dan itu sangat mahal, alat untuk menjaga keamanan e-book gitu ya. Jadi kita memang e-booknya masih e-book ya gitu ya, e-book PDF atau hanya dapat isinya saja yang bisa diklik lalu nyambung gitu ya. Jadi hanya sebatas itu. Nah, jadi kembali lagi ke Pak Chandra bahwa memang penulis boleh mendapatkan ISBN versi cetak dan versi daring gitu ya.
itu akan berbeda ISBN-nya dan kodenya pun berbeda ya. Jadi Perpusnas berbaik hati membagikan nomor itu kepada penulis gitu. Itu bisa, jadi boleh ya. Itu Pak Umar. Oke. Pertanyaan selanjutnya Pak Ed ini. Infonya sudah ada tuh PDF yang lebih rapi, misalnya dalam PDF itu ada animasi, video bahkan suara gitu. Kalau yang saya tahu tuh dulu pakai flash ya Pak Ed ya. Ya betul, yang pakai flash, tapi ini ITB sedang mengembangkan bagian e-learning ini, sudah mengembangkan, dan ini memang belum dipublikasikan ya, karena ini terkait dengan hak cipta gitu. Jadi penerbit hanya mencoba bisa nggak ini naskah ini diaplikasikan dengan muncul suara. Kalau laut ada bunyi laut dan gambarnya ya memang laut yang bergerak-gerak seperti dalam video gitu. Lalu ada hypertextnya, itu yang aplikasi inilah yang mungkin sangat mahal itu ya, kalau kan kalau yang selama ini mah yang flashnya biasa begitu saja gitu ya, hanya bunyi suara gitu, itu masih bisa. Tapi ini yang e-book yang ingin dikembangkan oleh ITB Press itu yang bisa hypertext gitu ya. Jadi dalam seperti kita membuka Wikipedia kan ada yang warna-warna biru tuh, bisa diklik-klik dan itu memunculkan banyak informasi. Nah kemudian si gambar ini juga bisa mengeluarkan suara, dan gambar seperti video saja gitu. Jadi audio visual gitu ya. Jadi e-booknya e-book audio visual itu yang sedang dipikirkan, dan ternyata memang menurut pengembangnya sangat mahal itu aplikasi ini. Jadi kita juga lagi berpikir apakah mau menggunakan ini atau menggunakan aplikasi atau tools yang memang sudah umum gitu ya. PDF yang sudah umum lah, seperti di OJS gitu ya, di jurnal open source itu kan biasa gitu. Jadi memang untuk tool ini belum ada yang baku ya. Yang baku memang sudah ada, yang sudah dikembangkan saat ini, tapi yang dimaksud e-book yang ingin dikembangkan oleh penerbit tempat saya bekerja itu ya seperti ada animasinya, ada video, ada suara, dan mungkin nanti bisa ada suara penulis di situ juga harus bisa muncul gitu. Penulisnya bisa dipanggil nanti, itu yang baru keinginan ya. Jadi mungkin ilmuwan di ITB sedang memikirkan itu, bagian IT-nya bagaimana caranya penulis juga bisa dipanggil lewat e-book ini gitu. Apakah nanti ada aplikasi apa lagi gitu ya. Ini masih dalam penelitian, dan ITB memang mau ya ITB Press khususnya maunya cepat itu ada aplikasi itu, karena kalau menggunakan e-book yang sudah umum ini ya belum aman juga gitu. Kita pernah dibobol beberapa kali gitu ya. E-book kita dicecer di mana-mana, dan orang kuncinya bisa ya mungkin karena si konsumen juga sudah merasa sudah bayar dan dia sudah berhak bisa membagikan ini, dan akhirnya rame-rame dibajak gitu si buku e-book, dicetak coba dijual di tempat-tempat tertentu gitu ya. Ada penjualan buku-buku bestseller kami yang akhirnya dibajak dengan cara ya dia membeli e-book baru dicetak, diubah lagi gitu ya. Akhirnya ya ditutuplah sampai saat ini e-book itu, belum dikembangkan lagi gitu. Ya. Ini ada masih banyak pertanyaan sebenarnya Pak. Kita lihat udah ikut ke materi ini. Ini langsung aja Pak di sini. Oke. Tentang pembuatan buku, bila dari kumpulan artikel ilmiah, apakah diperlukan perubahan bahasa menjadi populer semi populer atau tetap menggunakan bahasa resmi ilmiah? Terima kasih. Jadi Pak Wawan Ridwan sebetulnya buku kumpulan artikel berarti Bunga Rampai mungkin ya, Bunga Rampai ya Pak ya. Jadi ya, bisa Bunga Rampai, bisa juga antologi ya. Kalau istilahnya antologi buku kumpulan. Ini bergantung pada nawaitu penulisnya atau kelompok penulisnya gitu ya. Ini akan dibuat populer atau dipertahankan gaya seperti apa adanya naskah ini gitu. Misalkan hasil penelitian dikumpulkan, apakah akan seperti itu? Ternyata saya pernah membuat satu bunga rampai dari pusat air di Bandung. Itu para rekayasa di daerah menulis buku tentang advice teknis pasca bencana banjir. Nah, para rekayasawan ini ingin membuat buku ini tidak hanya dicicipi oleh para ilmuwan ahli air, ya, tapi ingin dibagikan juga ke masyarakat terdampak katanya. Nah, bagaimana saya membahasakan itu, bukunya akan menjadi seperti apa? Akhirnya ya saya populerkan. Jadi istilah advice teknis saya ganti itu dengan
dengan bahasa yang lain gitu, tidak seperti bahasa para perekayasa gitu. Jadi akhirnya itu diterbitkan, dibagikan di Palu ya, ketika bencana Palu. Buku ini hasil laporan lapangan dari para rekayasawan di daerah bencana. Lalu dikumpulkanlah ada sekitar 30 artikel penelitiannya berbagai bidang gitu ya, ada tentang air tanah, kemudian bagaimana sebuah daerah kuburan itu ya, yang tercemar airnya masuk ke rumah-rumah penduduk, itu bagaimana pandangan. Itu kan menarik gitu ya, bisa digali. Kemudian atas izin penulisnya, bagaimana kalau berkolaborasi bahwa naskah ini harus dipopulerkan atau disemi populerkan. Nah, penulis tim rekayasa ini inginnya dipopulerkan sekaligus, jangan ada semi-semian, karena kalau semi populer ya itu masih unsur ilmiahnya masih ketat, masih ada, grafiknya masih muncul. Nah, dia ingin populer saja karena buku ini diharapkan bisa dibaca oleh warga yang terdampak, bagaimana mengatasi misalkan bila kemudian ada gempa, kemudian jadi buku ini jadi semacam panduan pada akhirnya gitu ya, panduan pasca bencana. Akhirnya saya banyakkan infografis di situ ya. Jadi bahasa ilmuwannya diserap dalam bahasa grafis. Jadi paparannya hanya sedikit, lebih banyak ke infografis. Di satu bab itu paparan, sisanya infografis, bab berikutnya sama paparan infografis. Jadi yang sifatnya memandu diinfografiskan. Dan itu mendapat respon yang bagus katanya dari Pak Kementerian PUPR ya, bahwa buku ini memang buku itu seharusnya seperti ini katanya. Dibuat seperti infografis, buku kumpulan bersama-sama ini ya. Tapi kadang-kadang ada juga ilmuwan yang merasa ini harus berwibawa nih buku saya ini, jangan dibuat macam-macam. Jadi yang harus populernya kental, tapi ada juga pemahaman atau penyajiannya mudah dibaca. Jadi bagusnya bagaimana ya? Akhirnya ya kembali kepada keinginan penulis ya. Sekarang Pak Wawan ingin bukunya ini tetap mempertahankan kewibawaan ilmiah populernya, keilmiahannya. Nah, maka sepakati saja bahwa buku ini, minta kepada editornya bahwa buku ini akan tetap dipertahankan sesuai aslinya, hanya mungkin penyajian tipografinya saja yang diubah untuk membuat buku ini jadi indah dilihat dan mudah dibaca gitu kan, dengan bantuan desainer bisa dibahasakan ya, apakah dengan menggunakan gambar-gambar ilustrasi yang sesuai dan tabel-tabel yang dibuat tidak seperti di dalam jurnal-jurnal. Tabel itu kan kaku gitu ya, si tabel itu bisa dibuat seperti kartun gitu. Itu mungkin gambar-gambar seperti itu bisa mempertahankan ilmiahnya juga semi populernya gitu. Kecuali kalau kita mau radikal, kita populerkan saja semua gitu. Jadi unsur-unsur ilmiahnya tetap ada, tapi penyajian bahasa, penyajian lewatnya dibuat seperti buku-buku indie lah gitu ya, buku-buku zaman dulu ada buku yang dulu ada ciklit ya, ada tuh ciklit, pernah ada buku ciklitnya. Jadi ciklit ini buku bacaan khusus perempuan yang dibuat secara populer itu. Jadi buku Gibran dibuat seperti itu, padahal itu sastra yang berat gitu ya, tapi dia dibuat seperti buku ciklit ya, sehingga akhirnya kesan beratnya itu jadi hilang gitu ya. Tapi ya itu bergantung pada selera penulis sih. Ada yang tetap mempertahankan kewibawaannya karena buku ini adalah hasil penelitian gitu ya. Ada juga yang karena ini sudah selesai penelitiannya, kita share saja atau kita berani saja bahwa buku ini harus dibaca oleh semua kalangan. Jadi dibuatlah populer itu ya. Ya mungkin itu aja mungkin untuk sesi tanya jawab